Halo teman-teman, welcome to Tips Bangun Rumah bersama saya Faris. Di channel ini kita akan bahas tips bangun rumah murah, tips renovasi rumah murah, tips membeli rumah baru atau bekas, pokoknya semua tentang dunia properti. Makanya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Enjoy the video! Assalamualaikum, halo, saya Faris. Kembali lagi di channel Tips Bangun Rumah. Semua orang bisa punya rumah, amin. Halo teman-teman, terima kasih telah mengklik video ini ya. Bagi teman-teman baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bagi teman-teman sudah bergabung, saya doakan semoga teman-teman bisa mempunyai rumah impiannya segera. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, pada saat ini ya, saya sedang berada di Jepara teman-teman. Di tempat produksi pembuatan rumah kayu dan gazebo. Seperti apa sih di dalamnya? Ayo kita review. Let's go! Oke teman-teman, kita bisa lihat ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan di Jepara ini untuk produksinya tuh di home industry teman-teman. Kita bisa lihat di sini. Di sini adalah pohon kelapa teman-teman. Jadi pembuatan gazebo atau rumah kayu itu ada beberapa varian jenisnya. Bisa jadi dari kayu kelapa, bisa jadi dari kayu jati. Jati pun itu terbagi dua, jati muda atau jati kampung, dan kedua adalah jati tua atau jati perhutani. Dan juga bisa dari kayu mahoni. Yang paling bagus adalah dari kayu jati. Nah ini kita bisa lihat ya. Jadi kalau misalkan di sini, ini masih bahan mentahnya teman-teman. Jadi ini dipakai sebagai untuk pasak atau menjadi kolomnya bangunan. Ya, jadi tiang-tiangnya di sini bisa dipakai. Yuk kita lihat ke dalam yuk sambil kita lihat tempat produksinya. Nah ini yang kayunya sudah dibelah-belah. Ini bisa dipakai untuk menjadi dinding ataupun menjadi nanti dipakai di bagian rumah lainnya. Nah ini kita bisa lihat ya kiri kanannya. Ini juga sudah jadi nih untuk bagian dinding rumahnya, ataupun bisa juga dipakai buat pijakan bawahnya. Yuk kita lihat yuk. Halo Mas, ya ini saya Pak dari channel Tips Bangun Rumah. Mungkin perkenalkan diri ke teman-teman Tips Bangun Rumah. Namanya Mas siapa? Ya, nama saya Arif Nur Dianto dari Jepara, pengrajin gazebo dan rumah kayu. Oke, jadi ini workshopnya Mas ya, tempat produksi ya, untuk rumah kayunya ya. Biasanya Mas, nih saya mau nanya deh, kalau misalkan dalam sehari nih tukang yang kerja ini bisa berapa banyak orang sih Mas? Ya, sekitar 10 sampai 15 orang. 10 sampai 15 orang. Oh, berarti banyak ya. Itu dari warga sekitar sini Mas? Sama tetangga gitu. Oh, sama tetangga. Oke. Nah, ini kalau kita lihat ya Mas, ini cukup gede nih. Ini mau bikin apa nih rencananya Mas? Ini rumah kayu ukuran 6x7 kan. 6x7. Rencananya mau dikirim kemana Mas? Kirim ke Bogor, buat musola. Oh, ini buat musola. Nanti berarti kalau misalkan ini dipakai di sana ya, berarti dibongkar dulu, di sana nanti disusun ulang ya? Di sini kan cuma komponen, nanti perakitan di sana. Sistemnya kan ke knockdown gitu. Oh, jadi kalau suatu saat pengen pindah, bisa dipindah. Oh, praktis. Oke, bisa diceritain nggak sih di sini untuk teman-teman channel Tips Bangun Rumah itu biasanya apa aja sih yang diproduksi di sini? Bisa bikin rumah apa aja sih? Kalau untuk rumah sih rata-rata rumah kayu, terus rumah lumbung sama gazebo kayu kelapa gitu. Oke, rumah lumbung yang begini ya, kayak model Lombok ya? Ya ada juga yang model segitiga gitu. Oke, berarti intinya mau bikin apapun bisa ya? Tergantung permintaan konsumen. Oke, biasanya itu ukurannya mulai berapa kali berapa Mas? Kalau ukuran kita kondisional, menyesuaikan lahan si ownernya, pemesannya itu. Rata-rata ya 2x2 ada, 4x3 terus dan seterusnya, ada yang juga buat 8x8. Yang paling besar saya pernah buat itu 8x18 meter. 8x8 Mas. Bikin apa tuh Mas? Itu untuk pesantren di daerah Cianjur, Cipanas gitu. Itu musola juga? Ya untuk masjid? pesantren, ya untuk ngaji para santri gitu. Oke, ini cuma kalau misalkan kita lihat ya, ini kan sistemnya knockdown ya. Dengan kayak tadi Mas, ini kan berarti mau bikin masjid apa musola ya gitu ya? Musola ini. Musola ya. Ini kalau banyak orang, musola ini kan orang banyak sholatnya. Bebannya tuh kan berat banget Mas, bisa puluhan orang, itu nggak masalah nih? Nggak masalah, soalnya kan ada titik-titiknya ini nanti kan kakinya ada, terus di situ ada, jadi berapapun nggak masalah gitu. Karena kan kita pakai tiangnya lumayan banyak ya ke bawah.
Oke, berarti untuk struktur bawahnya juga udah aman ya untuk kolom-kolomnya ya, karena ditahan sama pondasi seperti ini. Oke, kalau bawah ini kayu yang dipakai kayu apa mas? Ini kayu jati. Kayu jati. Oke, ini kayu jati yang perhutani atau jati kampung? Kalau ini tangga, yang biasa lah, nggak terlalu jelek ya, tidak terlalu bagus gitu. Oh, oke. Kemudian kita mau tanya untuk kayu sebenarnya ada berapa macam sih, mungkin dijelasin sama teman-teman tips bangun rumah. Jadi ada berapa macam jenis kayunya, terus mulai dari yang paling rendah sampai yang paling bagus mas? Kalau saya sih buatnya dari kayu kelapa, terus kayu jati, ada juga yang kayu mahoni gitu. Kalau untuk kayu kelapa itu memang untuk outdoor lumayan bagus, tapi secara kualitas bagusan yang kayu jati gitu. Oke. Kayu jati berarti untuk ketahanannya lebih bagus ya? Bisa nyampe puluhan tahun kalau kayu jati. Kalau kayu kelapa itu kalau yang muda itu kelemahannya itu bisa rapuh. Kira-kira untuk teman-teman nih kalau misalkan mau pesan ke Mas Arief nih, itu bisanya dikirim kemana aja sih untuk wilayah yang bisa dikirim? Untuk sementara saya melayani pengiriman seluruh Pulau Jawa, Pulau Bali, sama Bangka Belitung. Kalau untuk Pulau Sumatera bisa, cuma ongkos kirimnya lebih mahal. Oh, oke. Nanti untuk harga deskripsi itu bisa kontak nomor di bawah untuk harga dan price listnya. Jadi teman-teman juga misalkan kayak untuk tadi yang saya untuk opening di gazebo itu harganya di sekitar angka 15 jutaan ya mas ya. Jadi kalau misalkan ukuran 2,5 kali 2,5, teman-teman juga bisa pesan ya. Kemudian mau pesan buat gazebo, buat musola, ataupun mau buat rumah kayu, buat villa-villa ya. Kira-kira kalau misalkan kayu nih mas, tingkatan dari yang paling bawah yang biasanya orang pesan, yang kualitas yang paling bawah itu kayu apa mas namanya? Kalau di sini rata-rata kayu kelapa yang best sellernya itu. Best seller. Ya memang kualitasnya sih nggak terlalu bawah banget sih, tapi harganya terjangkau gitu. Oke, harganya terjangkau. Kalau kayu kelapa tuh sama kayu mahoni kualitasnya sama apa beda? Ya kalau secara kualitas sih, kalau yang tua kan, kalau yang tua itu bagusan kayu kelapa. Oke. Kalau kayu mahoni itu kan rata-rata untuk indoor, kalau untuk buat outdoor kurang bagus. Ya. Oke. Kalau misalkan range harga untuk kayu kelapa atau kayu mahoni berapa mas per meternya? Kalau untuk kayu kelapa itu rata-rata di angka 2,5 nyampe 3 jutaan itu belum termasuk ongkos kirim. Oke, berarti di sekitar 2,5 sampai 3 jutaan. Itu harga di pengrajin. Harga di pengrajin. Berarti nanti kalau misalkan ukuran mau 4 kali 6 meter, berarti kan sekitar 24 meter tinggal dikali aja. Bener. Itu berarti tergantung apa tingkat kesulitannya ya mas ya? Modelnya juga mempengaruhi harga sih. Oke, model bisa disamakan semua. Iya benar, nanti jadi bisa kontak dulu. Kemudian untuk kayu jati mas, nah kayu jati range-nya berapa tuh? Kalau kayu jati di angka 3 juta sampai 4 jutaan. 3 juta sampai 4 jutaan. Itu kan kadang ada ukiran, itu juga mempengaruhi harga. Oh iya, karena makin susah ya. Iya, bikinnya. ada yang model-model gebyok, adat Jawa itu biasanya lebih mahal lagi. Oh. Nah ini kalau pas pembuatan ini itu sebenarnya dikasih ini nggak sih mas kayak apa cairan anti rayap gitu dipakai nggak? Dipakai. Oh, oke. Ya dikasih, terus kayunya juga harus kering gitu. Kalau kita pakai kayu basah itu biasanya berjamur. Oh. Secara kualitas lebih mudah diserang hama kalau kayu basah harus kering. Oh, kayunya pun harus kering ya. Terus kalau misalkan untuk yang mas bikin nih, biar teman-teman kan rumah kayu kan rata-rata bingung nanti kalau rusak gimana, itu ada garansinya nggak sih mas? Ada, biasanya kalau untuk sekitar Pulau Jawa itu saya kasih garansi 5 tahun. 5 tahun? Wah, jadi teman-teman kalau misalkan ada apa-apa nih, nggak usah khawatir karena memang kualitasnya bagus, terjamin, sehingga kalau misalkan nanti ada apa-apa digaransi sampai 5 tahun. Cuman paling nggak ditransport sama ini ya? Ya kalau untuk Pulau Jawa sudah termasuk diganti tidak masalah. Oh gitu? Aman. Oh Masya Allah. Ya. Oke Mas Arief nih, saya mau nanya deh, ini kan katanya ada perbedaan yang Mas Arief mau tunjukkan ke teman-teman tips bangun rumah antara kayu yang muda sama tua. Coba bisa dijelasin Mas? Ya kalau kayu kelapa tua itu biasanya seratnya kayak gini Mas, warnanya hitam. Oh, okay. Nah hitam seratnya padat gitu. Ini yang tua ya? Seratnya kan kayak gini. Emang bedanya kalau tua lebih apa nih mas? Lebih bagus, lebih kuat, lebih apa nih? Nah, kalau kayu tua ini ya garansinya memang lebih tahan lama Pak. Oh. Rayap nggak mempan aku makan ini. Oh iya. Ini usianya kira-kira kayu tua ini berapa tahun mas? Kalau untuk usia kayu yang bagus kayak gini itu perkiraan ya Pak, itu di angka 70 tahunan, 70-80 tahun. Ini udah 70 tahun? Itu
kayunya bagus kayak gini. Oh iya betul sekali ya. Tingginya aja itu hampir 30 meteran. Kayu kelapanya. Oke, ini berarti kayu kelapa ya teman-teman. Kalau yang muda nih sekitar berapa tahun Mas? Kalau yang muda itu warnanya putih kayak gini. Nah dia itu gampang nyusut. Dia juga kalau untuk hama itu saya suka sekali kalau untuk yang muda kayak gini. Ini sih paling 10-15 tahunan. 10-15 tahun usianya. Tapi yang nanti garansi 5 tahun ini termasuk dapat garansi kalau yang seperti ini? Kalau yang low budget kayak gini enggak. Kalau untuk kayak gini yang tua saya kasih garansi. Oke. Berarti yang garansi yang tua-tua ya. Kalau kita kan di sini dipilah-pilah lah istilahnya, Pak. Cuma kalau ketahanan yang ini sekitar berapa tahun kira-kira Mas maksudnya? Kalau yang muda kayak gini saya enggak bisa kasih jaminan. Soalnya kan kita enggak pakai. Ini kita sisihkan, kita pakainya yang tua aja gitu, dipilih-pilih gitu. Oh, yang ini berarti nanti nggak buat produksi nggak? Enggak, ini kan nanti dibuang itu, yang pakainya yang ini. Soalnya kan gini, kalau kayu kelapa itu biasanya nggak bisa dari bawah ke atas itu tua semua, nggak bisa. Paling enggak itu yang bawah, ya perkiraan sekitar 8 meteran, itu yang bagus, yang kayak gini. Tapi kalau yang ke atas itu sudah ada bisa digunakan, yang putih-putih kayak gini. Nah ini terus buat apa nanti kalau sisanya? Ya, biasanya diambil buat kayu bakar. Oh, buat kayu bakar. Kemudian berarti kalau misalkan yang tua-tua ini yang diproduksi sama Mas, berarti yang kayu kelapa pakainya hanya yang tua di sini ya? Pakainya yang tua. Oke. Keren. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini ya. Bagi teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bagi teman-teman juga yang ingin bangun rumah di daerah Jabodetabek ataupun di Jogja, itu bisa menghubungi tim kami, tim kontraktor daripada Farzana Konstruksi, dan itu bisa sistem borongan atau sistem post NV. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.